Hai pengguna YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya. Tapi pengalaman ini adalah pengalaman mistis yang itu saya dapatkan selama saya mengikuti kuliah kerja nyata. Nah, kenapa pengalaman ini harus saya ceritakan? Pertama, saya melihat bahwa beberapa kejadian kemarin itu ada hal unik yang terjadi di saat ada beberapa generasi muda yang uh, menonton film KKN di Desa Penari di bioskop, lalu mereka mengalami kesurupan. Nah, kejadian inilah yang memang memotivasi saya untuk saya menceritakan semua pengalaman saya selama saya mengikuti KKN. Nah teman-teman, ini hanya sebatas saya menceritakan pengalaman kisah saya selama saya mengikuti KKN. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan lokasi yang menjadi tempat KKN saya, silakan buka di video-video terdahulu. Itu saya sempat mengambil gambar beberapa video di saat saya dan teman-teman melakukan observasi di tempat yang menjadi lokasi kami dalam melaksanakan kegiatan KKN. Kita kembali ke topik cerita. Pertama saya mau bilang ke teman-teman bahwa setiap daerah itu punya hal mistis, walaupun kita belum sempat mengeksplor semua daerah-daerah yang ada di Indonesia, tetapi saya pastikan bahwa hal tersebut pasti ada. Nah, terkadang kata orang di suatu daerah ketika kita datang itu pasti ada penghuninya, ada makhluk gaib, makhluk halus yang memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, terkecuali kita punya penglihatan yang istimewa, penglihatan yang khusus yang mampu untuk menerawang semua makhluk-makhluk halus itu. Nah, hal ini pasti ada di semua daerah, pasti memiliki hal-hal ini. Nah, teman-teman, mungkin di Desa Penari itu adalah salah satu kisah dari beberapa orang yang mengikuti KKN, sehingga itu dijadikan sebagai satu film hanya sebatas menghibur. Nah, tapi kisah-kisah itu ada, secara nyata ada, bahkan saya pernah mengalaminya. Dan sehingga itulah pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bahwa masalah mistis itu benar-benar adanya dan terjadi. Oke, kita mulai dari cerita pertama, teman-teman. Pertama kali kami datang di tempat lokasi kami, pastinya kami harus butuh berbaur. Kami harus butuh berbaur dan lebih dekat lagi dengan masyarakat setempat. Nah, hari pertama mungkin belum, hari kedua dan ketiga kami coba untuk bersosialisasi, berbaur secara dekat, bersilaturahmi, duduk bercerita. Namun ketika hal itu kami lakukan, ada hal yang memang diceritakan kepada kami, yang pastinya hal yang kemudian diceritakan kepada kami itu bukan masalah di luar dari tempat yang menjadi lokasi kami ber-KKN. Sudah tentunya hal yang diceritakan kepada kami itu adalah menyangkut tempat lokasi kami yang sedang melakukan KKN. Oke teman-teman, jadi semua keterangan yang kami dapatkan dari tetangga, baik masyarakat, baik pemuda maupun kaum tuanya, tapi ada hal yang menurut kami masih dalam berbentuk tanda tanya. Kadang kami merasa khawatir karena banyak cerita-cerita terdahulu. Ada teman-teman kami yang terdahulu sudah pernah melakukan KKN dan datang di lokasi tersebut, sehingga mereka menceritakan itu banyak kejadian-kejadian mistis yang mereka dapatkan. Nah, salah satunya adalah kejadian seperti kesurupan dan lain hal. Dan kami merasa bahwa ini memang
benar-benar terjadi dan ini memang benar-benar adanya. Namun mudah-mudahan kami tidak mendapatkan tantangan seperti yang lalu-lalu atau seperti teman-teman kami yang pernah melakukan KKN yang tahun lalu, tahun kemarin. Ternyata besoknya kami merencanakan untuk melakukan observasi, dan observasi itu kami bagi tugas, ada yang mengobservasi masalah pariwisata, ada yang mengobservasi di wilayah perikanan kelautan, wilayah perkebunan, ada juga wilayah usaha menengah dan kecil, usaha mikronya masyarakat di setempat. Kami melakukan ini, kami bagi tugas. Ternyata ada satu tempat yang memang memancing kami untuk bersama-sama dalam melakukan observasi, dan itulah tempat wisata yang sudah saya tunjukkan kemarin di video yang lalu, video yang kemarin itu selama saya mengikuti KKN di sana. Silakan Anda lihat saja. Nah, ketika kami melakukan observasi di situ, selepasnya kami pulang, itu hampir sebagian besar teman-teman saya semuanya sakit gitu. Selama 2 hari sakit. Entah kenapa, saya merasa bahwa mungkin teman-teman saya itu berbohong dan berpura-pura gitu. Padahal ketika saya cek secara langsung, saya jalan keliling ke tempat tinggal mereka dan saya lihat langsung bahwa benar-benar mereka itu sedang sakit. Ini saya tidak tahu bahwa ini menjadi satu tanda bahwa ternyata orang yang baru datang pasti mengalami hal-hal tersebut. Terus ketika saya pulang, saya sedang berjalan, itu saya tanyakan kepada salah satu teman saya, dan memang kebetulan teman saya itu juga orang asli di situ, dan saya tanya, teman-teman saya itu kebanyakan pada sakit semua waktu kemarin kita melakukan observasi. Nah, kata dia bilang, ya udah itu hal biasa, mungkin penghuni di situ lihat kalian baru datang sehingga dia berkenalan gitu. Nah, dalam bahasa sederhananya dibilang bahwa mungkin kalian mental kalian terlalu lemah gitu, atau istilahnya gurumi lombo. Nah, kata orang di situ itu gurumi lombo, atau mental kalian terlalu lemah gitu, sehingga kalian gampang sakit gitu. Nah, ini baru kejadian yang pertama gitu. Selanjutnya beberapa minggu kami melewati semua aktivitas kami. Ternyata pada satu malam di saat kami melakukan rapat, di server kami menjadi tempat perkumpulan kami di sana itu. Nah, kami rapat untuk mencetuskan program mana yang duluan yang kami harus laksanakan. Ternyata pasca dari selesainya rapat, kami mengantarkan sebagian teman-teman, karena teman-teman kami ada yang perempuan, maka ketika pulang itu kita saling mengantarkan, karena memang di sana itu sunyi, sepi kalau sudah tengah malam. Makanya kita berjalan ramai-ramai, kita saling mengantarkan dari satu rumah ke rumah yang lain, dan itu menjadi tempat tinggal teman-teman kami di sana. Ketika sebagian besar teman-teman kami sudah pulang, ternyata kami hanya berempat, 2 orangnya itu adalah perempuan. Tapi tiba-tiba teman perempuan saya ini melihat sesuatu yang aneh, entah itu berwujud manusia, tetapi seolah-olah bentuk dari wujudnya itu terkadang ada yang aneh. Kalau memang manusia pasti wajahnya itu bersih, nggak ada luka, nggak ada darah, pakainya pun kotor dan hal. Nah, kata teman perempuan saya itu, saya melihat ada sesuatu, ada orang di sana gitu. Nah, dari pernyataan inilah yang membuat bahwa kami merasa ada yang mengganjal, merasa bahwa ada sesuatu yang aneh sebenarnya. Sehingga itulah kami memutuskan bahwa berlari secepat untuk pulang. Pas ketika kami berlari, ternyata kami tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, lalu kami singgah di salah satu rumah teman kami. Nah, kami duduk, lalu saya dan beberapa teman-teman saya melihat teman kami yang perempuan tadi, yang waktu dia melihat ada hal aneh tadi, mukanya langsung pucat, jadi mukanya langsung terasa lain. Nah, disitulah ia langsung berteriak,
dan terjadilah yang namanya kesurupan tadi itu. Ternyata, maaf teman-teman, saya harus menceritakan ini karena ini adalah sebuah kisah pengalaman saya dan tidak ada yang namanya saya menambahkan atau mengurangi semua kisah yang saya ceritakan. Ini adalah fakta dan ini adalah sebuah kisah nyata yang memang berangkat dari pengalaman saya. Nah, lalu di saat teman saya kesurupan yang perempuan tadi itu, dia mengalami kesurupan, lalu kami memanggil orang tua yang memang punya ilmu penangkal untuk mengeluarkan makhluk halus dari tubuh teman kami yang sedang mengalami kesurupan. Hal ini berjalan sangat lama sekali, itu hampir 1 jam. Selepas dari kejadian ini, kami langsung mengantarkan teman kami yang perempuan itu pulang langsung ke rumah. Nah, saya mau bilang bahwa ini mungkin hal kedua, dan pasca dari kesurupan ini terjadi, ternyata muncul kesurupan-kesurupan yang lain yang selanjutnya. Masalah-masalah ini kami terus menerus dapatkan. Setiap kali kami pulang rapat, bahwa kami selalu saja diganggu oleh makhluk-makhluk yang memang di luar dari wujudnya seperti manusia. Saya misalnya, saya waktu ketika pulang dari rapat, saya tidur jam 12 malam, saya tidur, ternyata tidak berselang lama waktu saya istilahnya rebahan gitu. Saya rebahan di tempat tidur hanya 5 menit saja, lalu tiba-tiba muncul cahaya di mata saya, lalu ada yang seolah-olah menekan dengan jari di badan saya. Nah, saya merasa bahwa ada yang ganjil. Ketika saya mau pengen bangun, saya mau pengen berdiri, ternyata ada yang menarik saya dari belakang. Nah, ini adalah hal ganjil yang beberapa kali saya temukan. Mungkin ini hanya cerita sederhana yang kemudian saya tuangkan, dan ini adalah pengalaman nyata yang kemudian saya dapatkan selama saya mengikuti KKN. Saya berharap mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Nah, semoga cerita ini menjadi salah satu pengalaman yang menjadi cermin bagi kita semua. Mungkin cerita ini hanya sebatas informasi teman-teman, tidak usah Anda tanggapi yang negatif. Belajarlah dari pengalaman Anda sendiri. Semoga dari pengalaman ini kita kembali memahami hal-hal yang positif dan hal-hal baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.